Dan pemirsa, bagaimana seseorang menjawab tantangan kehidupan di masa pandemi saat ini, kami akan hadirkan dalam perbincangan di Dialog Nusantara siang berikut ini. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Dwi Ganjar Susilo. Mas Dwi, selamat siang. Selamat siang, Mas Ya, Rizal. terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara Siang. Mas Dwi, sebelum akhirnya bergelut di bidang melukis nih, kita flashback dulu ke belakang boleh ya? Mas Dwi ini sebelum memfokuskan diri berkarya di dunia gambar sketsa, apa yang Mas Dwi lakukan? Sebelumnya saya dulu lama di sales otomotif, hampir 8 tahunan. Ya, setelah itu saya jenuh, pengen buka usaha sendiri ya, sama istri. Akhirnya saya buka usaha warung angkringan. Ya, berjalan hampir 2 tahun. Di awal masa pandemi omsetnya semakin turun. Nah, di situ awal mula saya bermain di sketsa wajah. Baik, menarik perjalanan karir Mas Dwi ini. Kalau boleh tahu di 8 tahun bergelut di dunia otomotif ini, apa yang membuat Mas Dwi berpikir untuk membuka usaha sendiri dan tidak terikat dengan perusahaan di tempat Mas Dwi bekerja? Apa yang mendorong Mas Dwi untuk beralih profesi pada saat itu? Yang membuat saya beralih ya karena satu, kalau namanya sales pasti dikejar target. Ya. Pasti dari perusahaan manapun pasti minta target. Yang kedua, dari kesehatan saya sudah mendekati usia yang sudah nggak produktif kan, stamina pasti sudah berkurang. Terus dari zona nyamannya pun saya sudah dari istri juga udahlah, pengennya itu punya usaha sendiri di rumah, cuman apa gitu. Lantas punya ini di kenangan kan buka warung angkringan aja ya gitu istri. Baik. Berarti ide awal untuk beralih profesi menjadi pengusaha angkringan itu tercetus dari sang istri begitu Mas Dwi ya? Iya, karena dari awal istri saya pengennya usaha berdua gitu. Ya, berdua usaha. Baik, apakah ada background dari keluarga baik Mas Dwi ataupun keluarga istri yang memang sudah sukses terlebih dahulu di dunia usaha sendiri, dalam hal ini usaha kuliner begitu Mas Dwi? Belum ada. Sama sekali belum ada. Baik, bagaimana jatuh bangunnya Mas Dwi pada saat membuka usaha angkringan itu, terlebih terpaan pandemi membuat usaha angkringan itu akhirnya tidak bertahan lama. Apa yang Mas Dwi lakukan pada saat itu? Ya, dari awal buka itu sudah lumayan. Setelah itu di awal pandemi itu ya omsetnya udah terlalu terjun bebas. Jadi drastis turunnya. Baik, pada saat itu siapa yang menguatkan Mas Dwi ketika berada pada posisi yang bisa dibilang posisi terendah Mas Dwi selama berkarir begitu ya, baik berkarir di perusahaan orang maupun membuka usaha sendiri. Siapa yang menguatkan dan bagaimana akhirnya bisa bangkit kembali begitu? Apa yang ada di pikiran Mas Dwi pada saat itu? Kemarin sih sama istri, terutama istri itu ya pokoknya intinya gimana usahanya, yang penting bisa mencukupi kebutuhan. Lantas waktu di warung itu ada temen yang minta bantuan untuk mengerjakan tugas anaknya. Nah, dari situ awal mula saya memberanikan diri ke sketsa wajah itu. Baik, ini kalau bisa dilihat dari layar televisi, tingkat kesulitannya kalau tidak punya bakat justru malah sulit ya. Apakah ini bakat terpendamnya Mas Dwi sejak mungkin dari
duduk di bangku sekolah bahkan sudah punya keinginan untuk menjadi seniman lukis begitu Mas Dwi? Alhamdulillah dari kecil saya sudah sering menggambar sih, sudah sering Hmm. menggambar. Cuman setelah lulus sekolah saya sudah tidak pernah menggeluti gambar sama sekali. Sampai tahun kemarin lah 2020 di awal itu saya baru memulai untuk menggambar lagi dan alhamdulillahnya ya diterima. Baik, ini ketika memulai kembali, ini kan dalam jangka waktu yang cukup panjang begitu ya. Ada penyesuaian apa mungkin ada teknik yang mungkin sedikit terlupakan, harus belajar kembali dan lain sebagainya. Apa tantangannya ketika Mas Dwi ingin memulai kembali bakat dulu nih yang pernah ada untuk dimulai kembali, Mas Dwi? Yang pasti lebih susah memulai kembali karena apalagi saya punya keinginan sampai sekarang masih punya keinginan untuk jadi pelukis hyper realis, jadi yang benar-benar hyper realis. Baik. Dan Lalu mulai belajar ya, kalau pada saat itu Mas Dwi berpikiran untuk serius saja, mungkin sekarang sudah terkenal Mas Dwi Ganjar Susilo ini pelukis handal seantero Indonesia mungkin ya. Apa yang membuat pada saat itu terganjal? Apakah tidak ada dukungan dari orang tua atau justru mohon maaf tingkat ekonomi yang mungkin tidak memungkinkan Mas Dwi untuk melanjutkan karirnya di seni lukis? Boleh diinformasikan apa pada saat itu kendalanya? Kendalanya yang dari awal sih nggak pernah terpikirkan untuk lari ke situ karena saya kan fokus di marketing dulunya. Nah, setelah ada pandemi itu kembali saya tekunin lagi dan saya ketemu dengan mentor dan alat sekaligus teknik. Dari situ saya mulai berkembang. Alhamdulillahnya sampai sekarang ya sudah lebih bagus dari yang sebelumnya. Baik. Ada bakat seni dari siapa Mas Dwi di keluarga, baik dari keluarga ibunya Mas Dwi atau dari keluarga ayahnya Mas Dwi yang memang sudah terjun ke seni lukis atau seni rupa lainnya terlebih dahulu begitu? Alhamdulillah belum ada, jadi baru saya yang nekat. Bagaimana ketika tanggapan keluarga Mas Dwi ternyata punya bakat yang terpendam hingga sekarang bisa menghasilkan karya yang sungguh luar biasa? Yang pasti mereka selalu support, mereka selalu dukung, ya itu. Ya seneng lah, kemarin juga ikut bantu lingkungan, saya bikin mural di lingkungan, kontribusi ke lingkungan juga alhamdulillah ada. Baik, apa yang membedakan melukis sketsa yang seperti ditekuni Mas Dwi sekarang dengan melukis dengan teknik lainnya mungkin cat air dan lain sebagainya? Apa tantangannya yang ditemui pada saat melukis sketsa ini? Tantangannya kan kalau di sketsa wajah itu kan cuma satu alat, yaitu pensil. Jadi mulai dari teknik arsir, terus untuk tone bayangan, warna itu harus semirip mungkin. Itu yang membedakan di situ. Kalau warna atau alatnya lebih banyak. Pernah gagal nggak Mas Dwi? Sering. Boleh ceritakan pengalaman kegagalan Mas Dwi melukis sketsa tuh pada saat apa dan bagaimana reaksi mungkin pada saat itu, mungkin pesanan atau seperti apa? Kalau gagal itu biasanya dari kalau melukis saya sendiri dari feeling, dari mood. Kalau mood nggak sesuai gitu ya saya tinggal gitu. Nah, untuk kegagalannya sih ketika
wajah nggak sesuai, postur tubuh yang nggak sesuai, gitu. Pasti setiap proses saya selalu kirim foto ke klien. Minimal saya pasti bikin story di WA atau di sosmed lainnya. Jadi setiap proses saya pasti ini fungsinya untuk klien bisa mantau, bisa lihat, oh Mas ini kurang gini, kurang gini, kurang gini. Jadi biar lebih pas aja sih. Baik, tadi Mas Dwi Ganjar mengatakan bahwa sulitnya mempertahankan mood ketika melakukan pekerjaan sketsa ini. Nah, ini penting bagi semua seniman untuk menjaga mood. Nah, bagaimana tipsnya Mas Dwi Ganjar Susilo ini mempertahankan mood dalam menjalankan tugasnya sebagai pelukis sketsa? Tapi usai jeda dulu, Mas Dwi, kita harus break sejenak. Nusantara Siang akan kembali usai jeda. Terima kasih masih bersama kami di Nusantara Siang. Pemirsa masih bersama Dwi Ganjar Susilo, seorang seniman seni lukis sketsa. Mas Dwi, ketika tadi Anda menyebutkan ketika mood itu hilang pada saat melakukan gambar sketsa ini. Nah, tipsnya bagaimana bisa menjaga mood ini agar hasil lukisan ini sesuai yang diharapkan begitu? Kalau saya pribadi untuk menjaga mood, saya biasanya sling. Jadi saya ganti gambar, ganti objek lain gitu, untuk menjaga mood. Jadi biar nggak bosen sama satu objek aja. Biasanya segitu. Baik. Kalau inspirasi seperti apa? Kan banyak seniman yang memang membutuhkan inspirasi untuk memulai langkahnya melakukan sesuatu, baik itu seni rupa, seni lukis, dan lain sebagainya. Menimbulkan inspirasi itu menurut Anda seperti apa? Kalau kalau menimbulkan inspirasi itu saya sering komunikasi dengan mentor dan dengan teman-teman di grup seni sketsa saya sih. Baik, sudah berapa karya yang berhasil diminati oleh orang-orang, Mas Dwi? Udah banyak juga, Mas. Sudah terhitung ya. Nah, menurut Anda Iya. karya yang mungkin tingkat kesulitannya tinggi, terus kemudian pengerjaannya juga membutuhkan waktu yang lama, pada saat melukis siapa atau melukis apa, Mas Dwi? Kalau sementara itu ini ada di belakang saya ini objek Harley itu. Itu tingkat kesulitannya dan detailnya sangat luar biasa, dan itu pengerjaannya hampir 4 hari. 4 hari itu saya setiap harinya saya durasi 8 jam. Baik, 4 hari itu waktu yang bisa dikatakan cukup lama atau masih yang dikatakan standar waktu yang bisa digunakan untuk membuat satu hasil karya? Untuk waktu masih standar. Baik, pernah melukis dengan durasi paling lama melukis apa, Mas? Ada dari klien kemarin sempat melukis itu sekitar 1 minggu, karena jumlah objeknya yang banyak. Jadi ada 16 wajah, itu ukuran 1 meter. Baik. Boleh itu saya mengerjakan hampir 1 minggu. Oke, boleh di-spill harganya, Mas Dwi, ketika Anda mendapatkan pesanan dengan 16 wajah, terus kemudian 7 hari pengerjaan, berapa harga yang dibanderol untuk karyanya Mas Dwi pada saat itu? Untuk harga itu saya narif cuman 4,5 juta, itu sudah termasuk bingkai. Karena beliau sudah langganan sama saya. Oh gitu, baik. Nggak berani matok harga tinggi. Baik, bagi para pemirsa Nusantara TV yang mungkin akan berminat dilukis wajahnya oleh Mas Dwi, kalau bisa kisaran berapa harga paling murah hingga harga yang paling tinggi mungkin kisarannya?
Untuk harga mulai dari 300.000 itu sudah termasuk bingkai, itu pun untuk dalam kota. Jadi kalau untuk luar kota saya belum berani pakai bingkai. Jadi saya kalau luar kota biasa packingnya pakai tabung. Nah, itu biasanya saya free ongkir untuk luar kota. Baik. Untuk dalam kota free bingkai. Itu rank paling rendah. Kalau rank paling tingginya ya tergantung juga untuk tingkat detail dan tingkat ukurannya. Baik. Gitu. Pelanggan ataupun customer Mas Dwi yang paling jauh pernah kirim kemana dan dari mana dia dapat infonya, Mas Dwi? Paling jauh sementara ada di Batam, Taiwan, sama kemarin ada sempat di Australia. Itu pun karena beliau seorang TKI. Oke, berarti sudah jauh juga. Pasti juga cara menyosialisasikannya jauh lebih luas begitu ya, mulai dari Taiwan sudah beda negara dan lain sebagainya. Nah, kalau pemirsa Nusantara TV yang nonton saat ini ingin memesan lukisan sketsa kepada Mas Dwi, di mana mereka bisa menghubungi? Mungkin di media sosial kah atau seperti apa? Bisa diinformasikan. Bisa dilihat di Instagram saya, Galeri Bangkom. Itu semua ya. Galeri Bangkom. Bangkom, ya. Oke. Di situ Bangkom, oke. Iya. Di situ lengkap ya, mulai dari kontak dan lain sebagainya ya. Contoh-contoh lukisan juga lengkap di sana ya. Baik, ketika ada satu pesanan, pernahkah pada kondisi yang mungkin customer-nya kurang puas dengan hasil lukisan Mas Dwi pada saat itu? Pernahkah? Halo, Mas Dwi? Ya, nampaknya ada gangguan kendala jaringan oleh Mas Dwi. Kita mencoba kembali. Halo Mas Dwi, selamat siang. Baik, ternyata terputus ya, mungkin ada gangguan sinyal dan sebagainya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda, pemirsa, untuk berkarya meski di tengah pandemi COVID-19, hingga dari yang tadinya terpuruk hingga bangkit kembali, percaya bahwa masih ada kesempatan untuk berkarya dan menghasilkan sesuatu untuk mempertahankan kebutuhan hidup di masa pandemi COVID-19. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Beragam respon terhadap vaksinasi anak usia 5 hingga 11 tahun. Kami kembali dengan informasi dari mancanegara usai jeda.